Memiliki hewan peliharaan adalah salah satu cara yang baik untuk mengurangi kecemasan dan stres. Seekor hewan peliharaan bisa menjadi sumber kenyamanan, persahabatan, dan motivasi bagi pemiliknya. Hewan peliharaan juga dapat membantu menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih sehat secara fisik dan mental. Di antara hewan peliharaan yang umum dan banyak dipelihara adalah kucing. Kucing bagi para pencintanya adalah hewan yang sangat menyenangkan, bahkan menjadi teman setia, menghilangkan lelah dan stres setelah seharian bekerja. Memelihara kucing ternyata bukan hanya sekedar hobi loh. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Berikut diantaranya adalah bisa mengurangi risiko terkena serangan jantung. Dari sebuah penelitian yang dilakukan, pemilik kucing akan memiliki risiko serangan jantung 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki kucing. Selain itu, pemilik kucing juga memiliki detak jantung yang lebih rendah, tingkat stres yang jauh lebih kecil, dan tekanan darah yang lebih rendah. Menurut Dr. Adnan Qureshi, penulis senior studi tersebut, mengatakan bahwa memiliki hewan peliharaan mungkin membantu menghilangkan stres. 2. Pemilik kucing cenderung tidak menderita depresi. Studi telah menemukan bahwa pemilik kucing cenderung tidak menderita depresi, tidak menderita tekanan darah tinggi dan trigliserida tinggi, serta kadar kolesterol yang tinggi. 3. Dengkuran kucing dapat meningkatkan penyembuhan dan kepadatan tulang. Dengkuran kucing dikatakan sebagai terapi. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di Scientific American, kucing mendengkur pada pola yang konsisten antara 25 dan 150 Hz. Frekuensi ini membantu meningkatkan penyembuhan bahkan kepadatan tulang. 4. Kucing membantu pasien dengan berbagai penyakit dengan cara yang unik. Dari sebuah penelitian yang dilakukan, kucing juga bisa membantu pasien Alzheimer untuk lebih stabil. Sedang bagi penderita AIDS, dengan memelihara kucing kecil kemungkinan akan mengalami depresi. Bahkan, orang dengan tekanan darah tinggi mampu menavigasi situasi stres, dan pasien serangan jantung yang memiliki hewan peliharaan bertahan lebih lama. 5. Terapi untuk anak autis. Anak-anak yang mengalami autisme umumnya mengalami masalah sensorik. Kegiatan integrasi sensorik dirancang untuk membantu mereka terbiasa dengan sesuatu yang terasa di kulit mereka. Bagaimana baunya atau suaranya. Anjing dan kucing adalah jenis hewan yang digunakan untuk tujuan ini. Hasilnya, sebagian besar anak autisme sering merasa tenang saat berkontak langsung dengan hewan. Pada banyak kasus autisme, hewan dapat mengurangi perilaku stereotip, mengurangi sensitivitas sensorik, dan meningkatkan keinginan serta kemampuan untuk terhubung secara sosial dengan orang lain. Namun, hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Itu diantaranya manfaat yang biasa didapat ketika Anda memelihara hewan, khususnya kucing. Namun, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan Anda.
Hewan peliharaan yang imut dan lucu yang satu ini memiliki keistimewaan dalam Islam. Bermula dari sejarahnya dalam Islam, dikutip dari quranhadis.com, sebuah tafsir Ibnu Katsir mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kami Abdullah ibnu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, dan telah menceritakan kepadaku Hisam ibnu Sa'ad dari Said ibnu Aslam dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda setelah Nuh membawa serta ke dalam perahunya dari setiap makhluk satu jodoh. Teman-temannya berkata, bagaimana ternak-ternak itu dapat tenang bila mereka tinggal bersama singa? Maka Allah menimpakan penyakit demam pada singa. Dan penyakit demam itu adalah penyakit demam yang mula-mula ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini telah membuat makanan dan barang-barang kami menjadi rusak. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut padanya. Bahkan kucing pun mampu menghubungkan surga atau neraka bagi pihak tertentu. Dikutip dari Republika dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sempat bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat sampai mati. Dia tidak memberi makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Sekalipun serangga-serangga di tanah berlarian di sekitarnya. Kucing merupakan hewan yang bersih, bahkan telah diteliti air liur kucing pun lebih bersih dari liurnya anak bayi. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Dengan demikian, kucing diizinkan masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam masjid. Bahkan Masjidil Haram sekalipun. Dalam sebuah hadis, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekitar kita. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan air bekas minum kucing pun tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Sesuai hadis, ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampirilah oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum dahulu berwudu. Kucing menjadi najis ketika terlihat ada darah, air kencingnya, kotorannya, maka menjadi najis. Imam Nawawi menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya tadi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Bahkan Nabi Muhammad pun mempunyai hewan kesayangannya dari unta sampai kucing. Rasulullah merawat dengan penuh kasih sayang. Kucing Rasulullah memiliki kucing kesayangan bernama Muisya, merupakan kucing yang dipelihara Rasulullah selama pertempuran Uhud. Muisya kerap digendong dan dipangku sambil dielus badannya. Salah satu yang paling disukai adalah saat Muisya mengiong di kala azan, seolah oleh sedang menjawab panggilan sholat. Contoh bentuk cinta Rasulullah kepada Muizah yaitu ketika Muizah sedang tidur di atas jubahnya Rasulullah,
Dan Rasulullah memerlukan jubah tersebut, bukan membangunkan, tapi Rasulullah memotong jubah yang ditiduri Muizzah agar tidak mengganggu tidurnya. Itulah sedikit sejarah dari istimewanya kucing dalam Islam. Semoga menambah wawasan ketakwaan kita kepada Allah. Amin.